وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan kita sekarang masuk di poin ke-13. Beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wal Qur'anu kalamullahi wa laysa bimakhluqin. Dan Al-Quran itu adalah firman Allah Ta'ala, dan itu bukan makhluk. Wala yat'ufu ayyakula laysa bimakhlukin. Dan jangan merasa lemah untuk mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Fa inna kalamullah minhu wa laysa bibainin minhu. Karena firman Allah itu muncul dari dirinya sendiri, yaitu dari Allah Ta'ala, wa laysa bibainin minhu, dan bukan jauh dari Allah Ta'ala. Wa laysa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada yang keluar dari Allah dari sesuatu yang makhluk. Wa iyyaka wa munadharatu man ahdatsa fihi, dan jauhkan diri kamu untuk membantah orang-orang yang membuat perkara baru dalam akidah ini, yaitu dalam akidah Al-Quran. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, seperti orang-orang yang mengatakan lafziyah, lafaz saya terhadap Al-Quran atau yang lainnya. Wa man waqafa fihi, dan orang-orang yang berhenti. Waqafa itu berhenti, nanti kita jelaskan apa maksudnya. Orang yang berhenti ketika berbicara tentang Al-Quran. Faqala la adri, kemudian dia mengatakan saya tidak tahu. Makhlukun au laisa bimakhlukin, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Wa innama huwa kalamullah, karena sesungguhnya itu adalah firman Allah Ta'ala. Fahadha sahibu bid'atin, maka orang yang seperti ini itu adalah orang-orang ahlul bidah. Mithlu man qala huwa makhlukun, sebagaimana orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wa innama huwa kalamullah wa laysa bimakhluk, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah dan itu bukan makhluk. Ya, kita di sini akan membahas pembahasan yang sangat penting sekali di poin ke-13 ini. Pembahasan yang sangat penting, dan ini fitnah yang terjadi di zamannya Imam Ahmad. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, di zaman Imam Ahmad itu dikenal dengan zamanul mihnah, zaman yang penuh dengan ujian. Karena ulama-ulama di zaman itu dites sama pemimpin yang dimasuki sama akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, sampai penguasa waktu itu mengatakan Al-Quran makhluk dan memaksa semua masyarakat untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk maka akan dihukum, bahkan terkadang dibunuh. Sehingga pembahasan Al-Quran firman Allah ini pembahasan yang sangat penting di zaman itu. Sehingga Imam Ahmad beliau membahas secara tegas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Al-Quran. Al-Quran, kita bicara tentang Al-Quran atau firman Allah. Jadi Al-Quran itu salah satu dari firman Allah Ta'ala. Al-Quran itu salah satu dari firman Allah Ta'ala. Kalau firman Allah itu nggak terhingga,
Firman Allah itu banyak. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, jika seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menulis firman Allah, tidak akan cukup. Menunjukkan firman Allah itu terus berfirman. Allah itu terus berfirman. Dan firman Allah itu, Allah yatakallam bil hurufi wasauti, Allah itu berfirman dengan suara dan dengan huruf. Yaitu Allah itu kalau berfirman, Allah itu berfirman dengan suara dan huruf. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu, suara dan huruf kapan Allah kehendaki, di mana Allah kehendaki, dan dengan tata cara apa yang Allah kehendaki. Jadi kita kalau membicarakan tentang firman Allah Ta'ala, jadi di antara sifat Allah Ta'ala itu, sifat Allah itu berbicara. Allah itu di antara sifatnya Allah itu adalah Allah itu zat yang berbicara. Dan pembicaraan Allah itu sesuai dengan akidah Ahlussunnah itu, Allah itu berbicara dengan huruf, yaitu huruf itu susunan kayak kita ngomong. Kalau saya mengatakan misalkan saya pergi, itu kan sa, 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 ya, ya, kan itu namanya huruf saya. Kemudian pergi, jadi tersusun seperti itu. Allah juga seperti itu firman-Nya. Allah berfirman dengan suara, dan suara Allah itu terdengar. Ada yang mendengar langsung firman Allah Ta'ala, seperti malaikat Jibril mendengar langsung dari Allah Ta'ala. Demikian juga ada orang-orang yang mendengar langsung firman-Nya Allah Ta'ala, seperti Nabi Adam ketika di surga, seperti Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, dan seperti Nabi Musa alaihissalam ketika di Gunung Tursina itu mendengar langsung firman-Nya Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak mendengar langsung, tapi kita mendengar dari perantara. Kita mendengar dari perantara firman-Nya Allah Ta'ala. Sehingga Allah itu berfirman, Allah itu ketika berfirman, Allah itu bersuara. Demikian juga firman-Nya Allah itu adalah huruf-huruf, kata-kata yang tersusun sehingga bisa kita fahami. Dan Allah itu berfirman sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Terkadang dengan bahasa apa yang Allah kehendaki, maka terkadang Allah itu berfirman dengan bahasa Arab. Akhirnya muncul Al-Quran, itu berbahasa Arab. Ada bahasa yang lain, sehingga nanti bahasanya apa terserah yang Allah kehendaki. Mau dengan bahasa apa, atau dengan tata cara bagaimana, yaitu apa yang Allah firmankan itu ya terserah Allah Ta'ala. Terkadang Al-Quran misalkan Allah berfirman seperti ini, kemudian nanti firman Allah nanti dihapus, ada namanya nasakh mansukh, itu terserah Allah Ta'ala. Dan kapan Allah kehendaki, yaitu kapan saja Allah itu berkehendak untuk berfirman, maka Allah itu akan berfirman. Dan firman Allah itu, jadi fahami dulu ini poin-poin penting dalam masalah akidah. Pertama yang perlu kita fahami, firman Allah itu dengan suara. Allah itu kalau berfirman, Allah itu firmannya dengan suara. Dengan suara, sehingga Allah itu mengeluarkan suara. Bahkan terkadang itu sampai Allah itu memanggil. Wanada, yaitu Allah itu menggunakan kalimat wanada, memanggil. Manggil itu dengan suara yang keras. Allah itu kalau sudah berfirman, malaikat di atas langit itu semuanya hati mereka ketakutan karena suara kerasnya Allah Ta'ala. Sampai hati mereka itu kayak suaranya itu kayak rantai yang ditarik di atas batu. Itu gemericik suara hati mereka itu. Karena apa? Karena ketakutan dengan firman Allah Ta'ala. Sehingga Allah itu, poin pertama yang perlu kita yakini, Allah itu berfirman dengan suara. Kemudian yang kedua, dan Allah itu berfirman dengan huruf dan kalimat. Ada huruf, ada kalimat yang tersusun. Ada huruf dan kalimat yang tersusun demi susunan, akhirnya membuat sebuah kalimat yang sempurna. Sehingga kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan susunan huruf kata per kata, itu tersusun. Kemudian poin yang ketiga, dan Allah itu berfirman dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu dengan waktu atau tata cara
atau bahasa yang Allah kehendaki. Kepada siapa yang Allah kehendaki terserah Allah Ta'ala. Yaitu terkadang Allah itu berbicara pada waktu tertentu sehingga keluarlah sebuah firman. Terkadang Allah berbicara dengan bahasa tertentu sehingga muncul firman-Nya Allah dengan bahasa Arab atau bahasa yang lain sesuai dengan Nabi dan Rasul. Kemudian kepada siapa Allah itu berfirman? Kepada malaikat Jibril langsung, atau terkadang Nabi Muhammad sampai di Isra Mi'rajkan. Kemudian waktunya kapan? Itu semuanya terserah Allah Ta'ala. Terkadang Allah itu berfirman ketika ada kejadian. Nabi Muhammad ketika beliau itu mengharamkan madu untuk dirinya, langsung Allah tegur sehingga muncul firman Allah ketika itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kapan itu muncul? Muncul ketika Nabi Muhammad itu mengharamkan untuk dirinya sendiri madu. Berarti munculnya itu ketika ada waktunya. Nah, jadi ini poin yang ketiga, bahwasanya Allah itu berfirman sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kemudian poin yang keempat, dan firman Allah itu bukan makhluk. Firman Allah itu bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena firman Allah termasuk sifat Allah. Firman Allah termasuk sifat Allah. Dan sifat itu mengikuti yang disifati. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena Al-Quran itu sifat, yaitu berfirman. Saya kan berbicara. Berbicaranya saya itu kan sifat saya itu. Nah, sifat itu dan sifat itu yaitu Al-Quran itu sifat Allah Ta'ala. Dan sifat Allah itu bergantung kepada yang disifati, kembali kepada yang disifati. Kalau yang disifati itu makhluk, maka berarti sifatnya makhluk. Saya misalkan saya makhluk, maka sifat saya itu makhluk. Seperti sifat saya itu, saya punya tangan, saya punya wajah. Tangan saya, wajah saya makhluk karena sifat saya. Demikian juga saya berbicara, kemudian saya memukul, kemudian saya cinta, saya marah, itu kan sifat saya. Sifat yang keluar dari makhluk, maka itu makhluk. Sedangkan sifat yang keluar dari Khalik yang bukan makhluk, maka sifat itu juga bukan makhluk. Karena tidak mungkin sang Khalik itu disifati dengan sifat makhluk. Yaitu sifatnya itu makhluk mensifati sang Khalik, itu nggak mungkin. Oleh itu Al-Quran itu bukan makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran itu sifat. Dan sifat itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi sifat itu nempel kepada yang disifati. Maka ketika yang disifati itu makhluk, maka sifat yang menempel itu juga makhluk. Kalau yang disifati itu bukan makhluk, maka sifat yang menempel pada zatnya itu juga bukan makhluk. Maka berarti sifat Allah itu bukan makhluk. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di atas arsy, Allah berfirman, itu kan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan sifat Allah ini bukan makhluk. Kenapa? Karena sifat itu kembali kepada yang disifati. Ketika yang disifati itu zatnya bukan makhluk, berarti sifatnya pun juga bukan makhluk. Nah, jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti ini. Kemudian nanti kalau Al-Quran itu nanti ada tambah lagi, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Poin yang kelima yang harus kita yakini tentang firman Allah Ta'ala, firman Allah, kalamullah atau Al-Quran itu, minhu bada'a. Firman Allah itu munculnya dari Allah, munculnya dari Allah Ta'ala, wa ilaihi ya'udu, dan nanti akan dikembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran itu misalkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Ini dari siapa ini? Ucapan ini itu munculnya dari siapa itu? Maka kita katakan itu munculnya dari Allah. Tapi Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, sehingga malaikat Jibril membaca surat itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mendengar langsung dari Allah Ta'ala, tapi Nabi Muhammad mendengar dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendengarnya dari Allah Ta'ala. Nanti Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada terus sampai zaman kita. Yang kita dengar ketika kita itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu lafaznya siapa?
kita katakan itu munculnya dari Allah Ta'ala. Sedangkan ustadz yang membaca, sedangkan Al-Quran yang menulis, mushaf itu hanya perantara. Gimana bisa dipahami ya? Jadi kita katakan minhu bada'a, Al-Quran itu dimulai dari Allah Ta'ala. Sehingga kalau ada ustadz, misalkan ada imam yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita harus pahami bahwasanya kalimat itu dari Allah Ta'ala, bukan dari ustadz ini, bukan. Dia hanya menyampaikan saja, dia sebagai perantara. Seperti kalau saya misalkan mengatakan, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau berkata syakautu ila waqi insu ahifti. Ketika saya membaca syakautu ila waqi, kalimat syakautu ila waqi itu munculnya dari Imam Syafi'i, bukan dari saya. Sehingga itu bukan firman saya, bukan ucapan saya, bukan. Itu adalah ucapannya Imam Syafi'i. Saya itu hanya sekedar menyampaikan, saya itu hanya perantara saja gitu. Walaupun kita itu mendengar Al-Quran dari imam yang membaca Al-Quran di sholat tarawih itu bagus sekali, maka bukan ini itu ucapan imam, bukan ini itu ucapan ustadz, bukan. Tetapi ini adalah firman Allah yang disampaikan sama imam yang membaca. Ya, tergambar paham ya? Jadi Al-Quran itu kita katakan minhu bada, siapa saja yang membaca Al-Quran, mereka itu hanya perantara. Sedangkan kalimat itu munculnya dari siapa itu? Munculnya itu dari Allah Ta'ala, bukan dari malaikat Jibril, bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak membuat Al-Quran dengan bahasa dia, bukan. Tetapi Al-Quran itu murni Allah yang berfirman. Allah yang berfirman nanti disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan lagi kepada umatnya. Sehingga apa? Sehingga malaikat Jibril itu Rasulun Amin, hanya seorang perantara yang amanah. Amanah itu apa? Tidak merubah, tidak menambah, tidak mengurangi kalimat yang Allah telah sampaikan. Sehingga apa? Sehingga mereka itu, yaitu malaikat Jibril, Nabi Muhammad, semuanya itu hanya tugasnya menyampaikan. Minhu bada'ah, Al-Quran itu dimulai dari Allah Ta'ala, dan Al-Quran itu kembali juga kepada Allah Ta'ala. Yaitu maksudnya apa? Nanti di akhir zaman, itu nanti di antara tanda-tanda hari kiamat ketika tidak ada lagi Al-Quran di muka bumi, semuanya dicabut, sehingga tulisan-tulisan mushaf yang sekarang masih banyak itu nanti hilang semua, tulisannya hilang. Demikian juga hati-hati manusia yang masih punya hafalan Al-Quran, semuanya hilang, sehingga orang sudah tidak tahu lagi Al-Quran sama sekali. Kenapa? Karena dicabut semuanya kepada Allah Ta'ala sebelum datangnya hari kiamat. Nah, jadi intinya ini poin penting yang berkaitan dengan Al-Quran atau firman Allah Ta'ala yang perlu kita pahami, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Ta'ala, salah satu firman Allah Ta'ala. Dan sifat Allah ketika Allah itu pembicara, nanti para ulama mengatakan sifat pembicaraan Allah itu, atau sifat, jadi sifat itu kan ada dua. Sifat itu ada dua. Ini saya sampaikan di awal dulu biar paham. Sifat, saya punya sifat yang menempel dalam diri saya itu ada dua. Sifat yang saya miliki itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah atau sifat berkaitan dengan fisik. Sifat fisik saya. Yaitu sifat fisik itu apa? Sifat di mana mesti ada ketika saya itu ada, menempel pada zat saya, sifat fisik itu. Misalkan zat saya itu ada apa? Ada tangan. Tangan saya itu namanya sifat dzatiyah saya. Setiap saya ada, tangan saya itu ada. Itu tidak ada kaitannya dengan kehendak. Ketika saya menghendaki punya tangan, muncul tangan. Ketika saya tidak berkehendak punya tangan, tangan saya hilang. Enggak. Itu namanya sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Kalau sifat dzatiyah itu semuanya dari dulu, sejak Allah itu ada, ya tangan Allah itu ada gitu. Jadi sifat dzatiyah. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua itu dinamakan dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak. Yaitu kalau istilahnya kayak hasil kerja dari perbuatan zat kita. Tangan, misalkan saya punya tangan. Tangan saya itu namanya sifat dzatiyah saya, sifat fisik saya.
Ketika tangan saya bekerja, karena saya menghendaki, makanya saya ngambil makanan, tangan saya itu mukul, tangan saya itu melempar, tangan saya itu menggenggam. Nah itu, memegang, menggenggam, melempar, kemudian memukul. Hasil kerja dari tangan saya itu namanya sifat fi'liyah. Itu dinamakan dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini ada ketika saya kehendaki. Ketika saya misalkan saya buka puasa dengan azan, saya lihat makanan, kemudian tangan saya gerak. Kapan tangan saya itu gerak? Ketika saya menghendaki tangan itu untuk bergerak, ada kehendak baru muncul. Kalau tidak saya kehendaki, ya tangan saya itu nggak bergerak gitu. Sehingga sifatnya nggak ada kalau saya nggak menghendaki. Berarti kalau sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan kehendak. Maksudnya apa? Ketika kita kehendaki, maka sifat itu muncul. Kalau tidak kehendaki, maka sifat itu nggak muncul. Sedangkan sifat dzatiyah, sifat fisik itu nggak berkaitan dengan kehendak. Yaitu seperti saya punya wajah. Kalau saya berkehendak punya wajah, wajah saya muncul. Kalau saya nggak pengen punya wajah, wajah saya hilang dulu, nggak ada. Karena sifat dzatiyah itu menempel terus pada zat saya. Kalau sifat fi'liyah itu ada ketika saya itu menghendaki. Kalau saya nggak menghendaki, nggak ada. Nah, demikian juga firman Allah Ta'ala. Terus bagaimana kalau firman Allah itu? Firman Allah itu kayak apa itu? Kalau firman Allah itu, maka kita katakan firman Allah itu kalau kata para ulama, qadimun nau hadithul ahad. Istilahnya ulama-ulama salaf itu, ulama-ulama kita mengatakan Al-Quran itu kalau berkaitan masalah sifat ini yaitu baru muncul ketika ada kehendak atau lama. Kalau lama itu namanya kan sifat dzatiyah. Kalau yang baru muncul ketika ada kehendak itu namanya kan sifat fi'liyah. Nah, sekarang firman Allah itu masuk yang mana ini? Maka kita katakan firman Allah itu qadimun nau. Kalau dilihat dari jenis kemampuan Allah untuk berbicara, maka itu namanya qadim. Itu sifat dzatiyah yang menempel pada diri Allah Ta'ala. Hadithul ahad kalau dilihat dari poin ucapan per ucapan gitu, ucapan per ucapan, maka itu sifat fi'liyah yang muncul karena kehendak. Fahami nanti maksudnya apa? Coba saya mencontohkan diri saya sendiri lah itu. Saya ketika dilahirkan, saya itu alhamdulillah orang normal, sehingga saya itu bukan bisu. Saya itu orang yang berbicara, saya itu karena saya bukan orang bisu gitu. Alhamdulillah sejak kecil saya itu sudah punya kemampuan itu. Sehingga saya itu orang normal gitu, saya bukan orang bisu. Kemampuan saya untuk berbicara itu menempel pada diri saya, menempel pada diri saya, sehingga apa? Itu ada terus ketika saya itu ada gitu. Ya, itu ada terus. Nah, kemampuan saya untuk berbicara itu namanya sifat dzatiyah. Tapi terkadang saya itu nggak pengen ngomong gitu, ya, saya itu pengen diam. Saya pengen diam, sehingga saya nggak keluar ucapan. Bukan berarti kalau saya nggak ngomong itu saya bisu gitu, enggak. Saya itu walaupun saya nggak ngomong, saya itu orang yang normal saya itu. Cuma saya lagi nggak pengen ngomong gitu. Nah, ketika saya pengen ngomong, akhirnya muncul sebuah kalimat, keluar kalimat. Saya pengen ngomong lagi, keluar kalimat. Lah, dilihat dari ucapan per ucapan ini, itu dinamakan dengan sifat fi'liyah. Gimana tergambar ya, paham ya? Ya paham ya? Maka itu kalau dilihat misalkan Al-Quran kita itu yang 30 juz itu termasuk sifat apanya Allah Ta'ala. Al-Quran kita yang 30 juz Allah berfirman ini, nanti ada kejadian lagi Allah berfirman lagi, ada kejadian lagi Allah berfirman lagi. Itu namanya sifat apa? Fi'liyah, yang mana ada dengan sebuah kehendak. Allah menghendaki itu berfirman, akhirnya turun malam Lailatul Qadar. Sebelumnya kan gak ada, berarti kan gitu. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad berbuat sesuatu, akhirnya turun ayat lagi, kemudian turun ayat lagi, Allah menghendaki lagi, turun ayat lagi, terus seperti ini. Itu berkaitan dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Itu namanya sifat fi'liyah, atau dinamakan dengan hadithul ahad. Dilihat dari ucapan per ucapan, itu sesuatu yang baru muncul, yang sebelumnya itu nggak ada. Itu baru muncul, ini baru muncul. Setelah itu Allah berfirman lagi, berarti baru muncul lagi. Setelah itu berfirman lagi, baru muncul lagi gitu. Tapi kalau dilihat dari kemampuan Allah,
Kemampuan Allah untuk berfirman, karena Allah itu zat yang mampu berbicara, Allah itu. Maka itu namanya sifat apa ini? Itu namanya sifat zatiyah. Sifat zatiyah. Dan kita katakan semua yang zatiyah maupun yang fi'liyah itu semuanya bukan makhluk. Kalau akidah kita katakan semuanya bukan makhluk. Maka Al-Quran itu, walaupun kalau kita katanya kan Al-Quran itu kan baru kan gitu, Al-Quran itu kan baru muncul, sebelumnya kan nggak ada, berarti sesuatu yang baru itu kan makhluk kan gitu. Kita katakan enggak semua yang baru itu makhluk gitu. Karena terkadang sesuatu yang baru itu merupakan sifatnya Allah Ta'ala yang muncul karena kehendak, dan itu bukan makhluk. Karena nanti kelompok-kelompok selain ahlu sunnah itu, baik Mu'tazilah, baik Jahmiyah, apalagi Jahmiyah paling parah dalam masalah ini, atau Asy'ariyah, mereka mengatakan Al-Quran 30 juz ini makhluk. Kenapa makhluk? Karena baru. Sesuatu yang baru itu mesti makhluk gitu. Kalau Allah nggak mungkin sesuatu yang baru bagi Allah Ta'ala, sehingga sesuatu yang baru itu pasti makhluk. Kita katakan enggak. Sesuatu yang baru itu dilihat, kalau yang baru itu adalah sifat yang menempel, yang ada pada zat, maka itu bukan makhluk. Kenapa? Karena itu sifat gitu. Maka Al-Quran walaupun baru, Al-Quran itu, Al-Quran kita itu kan baru, karena Allah berfirman ketika Nabi Muhammad ada. Pertanyaan, sebelum Nabi Muhammad ada, Al-Quran sudah ada atau belum? Ya belum ada kan gitu. Belum ada, karena Allah belum berfirman kan gitu. Berarti menunjukkan apa? Al-Quran 30 juz itu baru ada ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, baru muncul kan itu, karena Allah baru berfirman seperti itu. Maka kita katakan walaupun itu baru muncul, tapi itu bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena itu merupakan sifat Allah yang muncul karena kehendak. Dan sifat Allah itu kembalinya kepada yang disifati. Yang disifati itu Allah. Ketika Allah bukan makhluk, berarti Al-Quran itu juga bukan makhluk. Kalau Asy'ariyah itu mengatakan yang bukan makhluk itu yang sifat dzatiyah, itu yang bukan makhluk. Sedangkan yang baru muncul itu makhluk. Jadi kalau Asy'ariyah nanti ada pembagian jadi dua. Jadi ada firman Allah yang makhluk, ada firman Allah yang bukan makhluk. Yang bukan makhluk itu yang kalamun nafsi, yang ada dalam diri Allah Ta'ala. Tapi ketika muncul, maka itu jadinya makhluk. Sehingga kalau ditanya Al-Quran kita itu makhluk, enggak, mereka mengatakan makhluk. Orang Asy'ariyah pun sampai mengatakan, mereka juga mengatakan seperti itu. Ahlus Sunnah mengatakan tidak. Al-Quran itu semuanya, baik yang itu adalah sifat dzatiyahnya Allah Ta'ala, itu bukan makhluk. Demikian juga yang sifat fi'liyahnya Allah Ta'ala, yaitu yang muncul karena kehendak, yang sebelumnya gak ada, itu juga bukan makhluk. Dan ulama-ulama kita zaman dulu itu, mereka itu tidak membuka lafadz masa itu makhluk dan tidak makhluk, itu mereka nggak pernah. Jadi kalau kita membaca ucapan ulama-ulama salaf kita, mereka itu hanya mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran itu firman Allah. Setelah itu berhenti mereka itu. Tidak butuh untuk ditambahkan makhluk atau bukan makhluk. Kenapa? Karena nggak penting gitu. Karena zaman itu ahlul bidah itu belum muncul di zaman salaf. Setelah itu nanti baru ahlul bidah itu muncul. Kemudian mereka mengatakan Al-Quran itu firman Allah makhluk, menambahkan kalimat makhluk. Maka setelah itu ahlu sunnah menambahkan juga Al-Quran firman Allah dan bukan makhluk. Maka kalimat bukan makhluk ini itu kalimat baru, kalimat baru. Tapi kenapa kok Ahlus Sunnah itu mengatakan seperti itu? Setelah munculnya orang-orang yang menyimpang. Nah itu faedahnya apa? Fahami di sini faedahnya itu. Akidah itu kalau zaman salaf, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, akidah itu mudah. Orang-orang Badui, orang-orang pengembala kambing yang nggak pernah belajar agama, itu akidahnya lurus-lurus mereka itu. Kan akidah lurus itu fitrah gitu. Ada seorang wanita pengembala kambing gitu, namanya wanita, namanya budak, itu nggak ada waktu untuk belajar mereka itu, karena mereka kerjanya itu budak, namanya budak itu. Jadi ada seorang wanita ditugaskan untuk menjaga kambing, ternak kambing, sama ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Suatu ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu mengecek kambingnya, di ternaknya itu dicek, rupanya ada satu kambing yang dimangsa serigala, akhirnya hilang. Akhirnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu marah, ditampar wanita itu.
Setelah itu dia itu menyesal, akhirnya pengen dimerdekakan. Wanita itu datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya menyesal, saya telah menampar budak saya pengen membebaskan budak itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, jangan dulu, bawa ke sini, saya pengen tes di wanita itu, saya tesin. Akhirnya datang ke Rasulullah, ditanya sama Rasulullah 2 pertanyaan. Yang pertama, di mana Allah? Dengan fitrahnya dia, walaupun nggak pernah belajar, dia mengatakan Allah itu di atas langit. Fitrah, namanya agama fitrah itu. Bukan Allah di mana-mana. Akidah Allah di mana-mana itu rusak fitrahnya itu. Jadi dia dengan fitrahnya dia mengatakan apa? Allah itu di atas langit. Terus ditanya yang kedua, terus saya siapa? Maka budak itu mengatakan, engkau Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Merdekakan wanita ini karena dia wanita muslimah. Menunjukkan apa? Akidah Islam zamannya para sahabat itu mudah sekali bisa difahami oleh semua orang. Kenapa kok menjadi susah belajar akidah itu rumit? Karena munculnya bid'ah. Semakin muncul satu bid'ah, Ahlus Sunnah membantah bid'ah itu. Nanti muncul ratusan bid'ah, muncul ratusan bantahan ulama Ahlus Sunnah itu. Akhirnya apa? Pembahasan akidah itu menjadi rumit. Kalau seandainya kita itu kembali ke fitrah kita itu sudah faham, fitrah kita itu kita sudah beriman, karena mudah itu. Oleh itu intinya kita katakan bahwa Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu firman Allah, dan namanya firman itu sifat yang kembali kepadanya disifati. Itu akal kita itu menerima, fitrah kita itu menerima itu. Tidak mungkin Allah itu berbicara, keluar dari diri Allah itu makhluk. Kalau keluar dari diri Allah itu makhluk, berarti ada sesuatu makhluk yang ada dalam diri Allah Ta'ala, kan itu. Sehingga kita katakan Al-Quran itu firman Allah, dan Al-Quran itu bukan makhluk. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Setelah itu nanti baru muncul orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan mereka tujuannya nggak main-main. Mengatakan Al-Quran makhluk itu mereka punya tujuan. Tujuannya apa? Kalau Al-Quran itu makhluk, maka pendapat otak saya itu juga makhluk. Sehingga kalau otak saya itu, pendapat akal saya tabrakan dengan Al-Quran, berbeda dengan Al-Quran, sama-sama makhluk. Al-Quran makhluk, pendapat saya juga makhluk, sama-sama makhluk. Akhirnya apa? Saya buang, nggak ada masalah Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu makhluk. Sehingga mereka tujuannya seperti itu. Tujuan mereka itu kenapa? Ahlussunnah itu mereka tegas mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Sehingga kalau seandainya Al-Quran beda dengan pendapat akal Anda, pendapat akal Anda itu makhluk. Sedangkan Al-Quran bukan makhluk, sehingga tidak bisa dikalahkan Al-Quran itu. Akhirnya ulama-ulama Ahlussunnah itu faham keinginan mereka mengatakan seperti itu apa. Akhirnya setelah itu apa? Tegas ulama Ahlussunnah mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir orang itu. Kenapa? Karena mereka punya tujuan seperti itu. Sampai mereka itu pengen menginjak-injak Al-Quran, mereka itu pengen menginjak-injak. Bahkan orang-orang Jahmiyah itu mengatakan kalau saya mampu akan saya hapus beberapa lafaz Al-Quran itu, karena saya nggak percaya dengan lafaz-lafaz itu. Menunjukkan apa? Mereka itu pengen sekali membuang Al-Quran. Maka ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk, mereka itu misinya berhasil. Misinya itu berhasil. Kenapa? Karena yang menjadi rujukan mereka itu akal. Akal itu dewa. Sehingga mereka itu dinamakan pendewa akal. Akal itu lebih dominan daripada wahyu Allah Ta'ala. Selama mereka masih meyakini Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk, maka mereka tidak bisa melegalkan akal mereka. Maka targetnya apa? Al-Quran itu harus disamakan dengan akal. Harus dinamakan dengan akal. Dengan cara apa? Mereka mengatakan sama-sama makhluk. Setelah itu nanti kalau sudah sama, targetnya mereka itu pengen dibuang Al-Quran itu sama mereka. Karena nanti mereka itu rujukannya akal mereka. Oleh itu Ahlussunnah wal Jamaah mereka tegas dan mereka tidak terbedaya dengan itu. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang mereka tegar mengatakan Al-Quran itu firman Allah dan bukan makhluk. Walaupun mereka itu rela untuk disiksa di zamannya Imam Ahmad, bahkan banyak ulama yang disembelih di zamannya beliau, banyak ulama yang digantung, banyak ulama yang dipenggal lehernya, itu banyak. Tapi mereka rela mengorbankan jiwa mereka, diri mereka untuk membela akidah ini. Ayo kita baca lagi. Sekarang kita baca lagi di tulisannya Imam Ahmad. Dari apa yang saya jelaskan itu sudah kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad itu. Beliau mengatakan wal Qur'anu kalamullah. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu firman Allah. Walaysa bimakhluk, dan itu bukan makhluk. Wala yadhuf ayyaqula laysa bimakhluk, dan kamu jangan merasa lemah. Yaitu harus tegas, kamu itu harus tegas mengatakan laisa bimakhluk, Al-Quran itu bukan makhluk. Walaupun apa? Walaupun ucapan laisa bimakhluk itu perkara baru.
Sebagaimana tadi kita sebutkan, di Al-Quran nggak ada namanya Al-Quran itu laisa bimakhluk, itu nggak ada. Demikian juga di hadis Rasulullah itu nggak pernah menyebutkan kalau firman Allah itu laisa bimakhluk, nggak ada juga. Tapi kenapa kok Imam Ahmad mengatakan jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk? Kenapa? Karena orang ahlul bidah mereka pun nggak sungkan untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Sehingga ketika Imam Ahmad itu ditanya sama mereka, wahai Imam Ahmad, kenapa kok anda mengatakan laisa bimakhluk, bukan makhluk? Bukankah itu tambahan yang baru? Maka beliau mengatakan in sakatum sakatna. Kalau kalian diam, kami juga diam gitu. Kalau kalian cuma mengatakan Al-Quran firman Allah, diam setelah itu, ya sudah, kami juga mengatakan Al-Quran firman Allah dan kami diam. Tapi kalau kalian mengatakan Al-Quran firman Allah makhluk, maka kami nggak akan diam. Akhirnya kami juga mengatakan Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Kenapa kita katakan bukan makhluk? Karena kalian menambahkan makhluk. Al-Quran firman Allah makhluk, sehingga kami juga mengatakan Al-Quran firman Allah bukan makhluk sebagai tambahan. Nah itu beliau mengatakan wala yat'ufu ayyaqula laisa bimakhluk. Jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Kenapa? Karena akidah kita seperti itu. Qala, kemudian beliau mengatakan fa inna kalamallahu minhu. Karena firman Allah itu minhu. Tadi yang kita jelaskan, minhu itu apa? Muncul dari Allah Ta'ala. Yang mengatakan itu Allah Ta'ala, muncul dari diri Allah Ta'ala. Sehingga tidak mungkin sesuatu keluar dari Allah itu makhluk. Sesuatu yang keluar dari Allah itu makhluk. Karena kalau itu makhluk berarti di dalam diri Allah itu ada makhluk, dan itu nggak mungkin. Kenapa? Walaysa biba'inin minhu. Karena bain itu jauh. Karena makhluk itu harus jauh dari Allah Ta'ala. Yaitu yang disepakati di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, tidak mungkin makhluk itu menempel pada diri Allah Ta'ala. Allah itu sang khalik dengan makhluk itu harus berpisah. Harus berpisah untuk mengagungkan kehormatan Allah Ta'ala. Harus berpisah. Sedangkan Al-Quran itu nempel pada diri Allah Ta'ala karena munculnya dari Allah Ta'ala. Sehingga walaysa biba'inin minhu. Al-Quran itu nggak jauh dari Allah Ta'ala. Kalau tidak jauh dari Allah Ta'ala, berarti itu sifat Allah Ta'ala yang menempel pada diri Allah Ta'ala. Sehingga itu bukan makhluk. Itu bukan makhluk. Tapi kalau makhluk, tidak mungkin menempel pada diri Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin Allah itu menempel kepada zat makhluk, itu nggak mungkin. Sehingga Ahlussunnah itu sering mengatakan ba'inun minhu. Allah itu jauh dari makhluknya, zatnya, secara zatnya itu Allah jauh dari zatnya, dari makhluknya. Tapi secara ilmunya Allah itu bersama kita di mana-mana. Maka beliau mengatakan fa inna kalamallahu minhu, karena sesungguhnya firman Allah itu muncul darinya, yaitu dari Allah Ta'ala. Allah sendiri yang berfirman. Walaysa biba'inin minhu, dan bukan jauh dari Allah Ta'ala. Kalau makhluk kan jauh, makhluk nanti ada tempatnya sendiri Allah telah bikin, namanya alam semesta. Allah nggak di alam semesta, Allah di luar, jauh di atasnya. Sehingga tidak mungkin ada sesuatu makhluk yang ada dalam diri Allah, itu nggak mungkin gitu. Sehingga beliau mengatakan walaysa biba'inin minhu, dan firman Allah itu bukan berdiri sendiri, jauh dari Allah Ta'ala, tidak. Kalau makhluk itu kan berdiri sendiri, tapi kalau sifat kan tidak. Walaysa minhu syai'un makhluk. Kemudian beliau mengatakan dan tidak mungkin muncul darinya, dari Allah Ta'ala, syai'un makhluk, sesuatu yang makhluk itu muncul dari Allah, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu sang khalik, maka semua Allah, semua yang ada dalam diri Allah Ta'ala itu semuanya itu khalik, pencipta, dan tidak mungkin ada makhluk yang ada dalam diri Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa iyyaka wa munadharata man ahdatsa fihi, maka jauhkan diri kamu untuk berdebat dengan orang-orang yang mengatakan makhluk, yaitu orang-orang yang menyimpang. Yaitu akidah asal Ahlussunnah wal Jamaah itu, mereka itu menghindarkan perdebatan. Mereka itu Ahlussunnah itu meninggalkan perdebatan. Walaupun nanti bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya ilmu, maka banyak kita dapatkan ulama-ulama kita itu berdebat dengan orang-orang yang menyimpang. Tetapi kita tidak membuka pintu lebar-lebar karena bahaya. Debat itu bahaya. Di antaranya itu bahaya itu kenapa? Karena Rasulullah itu mengatakan kepada umatnya itu tentang nanti ketika Dajjal itu keluar. Rasulullah mengatakan man sami'a bid-Dajjal, siapa yang mendengar Dajjal itu muncul, falyana anhu, jauh sejauh-jauhnya,
menjauh kepada Dajjal sejauh-jauhnya. Jangan sampai ada orang yang dia itu merasa sudah kuat agamanya, setelah itu dia mendatangi Dajjal untuk membantah Dajjal, malah dia itu nanti beriman sama Dajjal. Karena ada orang seperti itu nantinya itu. Maka syubhat itu bahaya, syubhat itu khatafah, syubhat itu kuat sekali menyambar hati orang, sehingga tidak sembarangan orang itu mendengar ucapan orang-orang yang menyimpang itu. Jangan. Kenapa? Karena syubhat itu kalau sudah masuk dalam hati, disimpan dalam hati, itu biasanya keluarnya susah. Mengeluarkan syubhat itu susah. Maka banyak ulama kita itu mengatakan anna syubhat khattafah, al-qulubu dha'ifah, hati itu lemah, wasyubhatu khattafah, dan syubhat itu menyambar-nyambar. Sehingga bagi orang yang tidak punya benteng yang kuat, filter yang kuat, itu jangan sekali-kali diskusi dengan mereka. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi. Setelah itu beliau mengatakan, setelah kita bahas tentang ada orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, dan ini jelas mereka menyimpang. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk itu? Yang tegas itu Mu'tazilah sama Jahmiyah. Kalau Jahmiyah sudah dikafirkan semua para ulama, mereka sudah dikafirkan. Mu'tazilah dan Jahmiyah tegas mengatakan Al-Quran makhluk. Kalau Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu ada dua, sehingga nanti mereka itu bisa berkilah mereka. Kalau ditanya misalnya Al-Quran makhluk enggak, Al-Quran bukan makhluk. Tapi maksudnya Al-Quran yang bukan makhluk itu apa? Al-Quran yang ada di dalam diri Allah Ta'ala, itu yang bukan makhluk. Tapi kalau sudah di luar, sudah Allah bicarakan, maka itu makhluk. Sehingga kalau ditanya Al-Quran 30 juz kita ini makhluk atau bukan, mereka mengatakan makhluk. Karena Asy'ariyah itu membagi jadi dua. Ada firman Allah itu nanti ada dua. Ada firman yang makhluk, itu namanya kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu kayak bisikan hati. Jadi kalau orang Asy'ariyah itu menggambarkan Allah itu kayak orang bisu, sehingga pembicaraan Allah itu cuma di hatinya Allah Ta'ala saja itu. Allah itu ketika berbicara, Allah tidak menggunakan suara, tidak menggunakan huruf, sehingga Allah itu firmannya cuma dalam hati. Nanti tiba-tiba datang malaikat Jibril menafsirkan, oh Allah itu pengen kayak gini, oh Allah itu pengen ngomong seperti ini. Itu namanya hikayatun an kalamillah. Maka kalau mereka ditanya Al-Quran 30 juz itu apa? Kata mereka itu tafsiran dari firmannya Allah Ta'ala. Kalau ditanya ini firmannya siapa? Ini firmannya Jibril ini. Yang ngomong Jibril, tapi Jibril itu kayak mentafsirkan, menerjemahkan. Orang bisu kan ada penterjemahnya itu. Oh maksudnya itu gini-gini, itu maksudnya pengen makan, gini-gini itu pengen ini. Nah, itu menerjemahkan. Nah kalau kata mereka ini Al-Quran 30 juz itu ucapan Jibril, kata mereka itu. Yang itu ditujukan untuk menerjemahkan isi Al-Qurannya dalam diri Allah Ta'ala. Kalau Al-Quran yang dalam diri Allah itu bukan makhluk, kata mereka itu, kata orang-orang Asy'ariyah. Sedangkan yang sudah di luar itu ucapan Jibril, dan itu makhluk. Sehingga nanti mereka mengatakan Al-Quran itu hikayatun an kalamillah. Ada juga nanti kelompok juga, kan mereka itu ada tiga, itu hampir sama keyakinannya itu, yaitu Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah. Kalau yang lain mengatakan Al-Quran itu ibaratun an kalamillah, sebuah ibarat dari firman Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi yang tegas mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian yang kedua, setelah itu beliau mengatakan waman qala bil lafzi. Sedangkan orang yang mengatakan lafziyah, nanti ada muncul baru. Jadi gini, dulu ketika orang-orang ahlul bidah itu menguasai pemerintahan di zamannya Al-Wathiq Al-Ma'mun. Jadi Al-Ma'mun rajanya itu namanya Ma'mun. Ma'mun itu anaknya Harun Ar-Rasyid. Itu zamannya Imam Ahmad. Imam Ahmad mendapatkan zaman itu. Setelah itu meninggal dunia, ganti Al-Mu'tasim. Kemudian meninggal dunia, ganti Al-Wathiq. Tiga khalifah ini semuanya akidahnya ahlul bidah. Sehingga di zaman itu gembong-gembong ahlul bidah itu diangkat menjadi pejabat negara. Ketika mereka punya kekuasaan, mereka tegas mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka tegas dan mereka berani, bahkan bikin undang-undang Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mengatakan makhluk dihukum sama mereka. Tapi nanti zaman setelahnya, ketika Al-Wathiq itu meninggal dunia, diganti putranya. Putranya itu ahlu sunnah wal jamaah. Setelah itu apa? Undang-undang dicabut, kemudian ulama-ulamanya di penjara dibebaskan, kemudian orang-orang yang bid'ah-bid'ah di penjara dikeluarkan semuanya mereka itu. Akhirnya mereka sekarang nggak berani terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Setelah itu apa? Mereka bikin akidah baru. Akidahnya dinamakan dengan akidah lafziyah.
Akidahnya itu dinamakan dengan lafziyah. Apa? Mereka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Saya kalau baca Quran, lafaz saya untuk Al-Quran itu makhluk. Dinamakan dengan lafziyah. Maka Imam Ahmad mengatakan lafziyah itu Jahmiyah. Sehingga lafziyah itu ahlul bidah mereka itu. Tapi apa? Mereka nggak berani terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi mereka bikin akidah baru namanya lafziyah. Lafzi bil Quran makhluk. Lafaz saya ketika saya baca Quran itu makhluk. Dan akidah ini itu terkenal setelah itu, yaitu banyak yang ikut seperti ini. Maka termasuk nanti Imam Bukhari. Ini fahami, Imam Bukhari dia dituduh sama gurunya sendiri itu dengan tuduhan kelompok ini. Imam Bukhari itu nanti termasuk lafziyah. Kenapa? Sebenarnya Imam Bukhari tidak. Imam Bukhari itu tidak, tapi itu karena hasad gurunya. Jadi gurunya itu ada namanya Imam Az-Zuhli. Imam Az-Zuhli itu ulama besar alul hadis. Ini gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar sama beliau itu, termasuk Imam Muslim juga itu. Tapi karena Imam Bukhari itu cerdas, muridnya banyak sekali, sehingga ketika beliau itu pulang dari belajar, bikin kajian, jamaahnya Imam Az-Zuhli itu banyak yang pindah ke Imam Bukhari. Akhirnya di situ apa? Mulailah hasad. Imam Az-Zuhli itu hasad sama Imam Bukhari itu. Maka ketika hasad, dia dan kelompoknya, yaitu banyak nanti ulama-ulama yang hasad sama Imam Bukhari, akhirnya memfitnah Imam Bukhari dengan mengatakan Bukhari itu termasuk lafziyah. Sehingga coba ditanya, Bukhari, lafaz Al-Quran itu makhluk atau bukan? Beliau mengatakan enggak, saya enggak mau menjawab seperti ini. Kenapa? Ini akidah baru. Imam Ahmad saja enggak mendapatkan seperti ini kan itu. Akhirnya gara-gara seperti itu, Imam Bukhari langsung dituduh, berarti dia itu lafziyah. Sampai akhirnya kajiannya Imam Bukhari harus dibubarkan sama Imam Zuhli. Imam Zuhli itu ulama lulusan padahal itu, karena hasad. Oleh itu hasad itu bahaya. Hasad itu penyakitnya ustadz, penyakitnya ulama. Biasanya hasad itu siapa? Hasad itu seorang ulama yang muncul ulama baru yang pengikutnya banyak itu. Biasanya ulama yang tua itu nggak suka. Akhirnya Pak Hasan, nanti Imam Bukhari seperti dituduh seperti itu, sampai nggak sampai seperti ini saja hasad itu. Sampai akhirnya Pak Imam Bukhari kajiannya harus bubar. Siapa saja yang ikut kajiannya Imam Bukhari ditahdzir semuanya itu. Akhirnya Pak semuanya ketakutan dengan Imam Zuhli. Akhirnya Imam Bukhari nggak punya murid sedikit pun, satu pun nggak ada. Sampai akhirnya di majelisnya itu Imam Zuhli itu terakhir ketika masih tahu kalau Imam Muslim itu masih belajar sama Imam Bukhari itu, Imam Muslim datang di kajiannya Imam Zuhli itu. Akhirnya kata Imam Zuhli, siapa yang ngikuti orang sesat ini yaitu Bukhari, keluar dari majelis saya. Akhirnya Pak Imam Muslim berdiri keluar. Setelah itu dia pulang ngambil buku yang dia tulis hadisnya dari Imam Zuhli, semuanya taruh di rumahnya Imam Zuhli. Setelah itu Imam Bukhari pindah keluar kota. Di keluar kota bukan berarti sudah selesai loh hasad. Namanya hasad itu bahaya. Dia nulis surat kepada gubernur kota itu mengatakan, masuk di kota kamu itu orang yang sesat akidahnya namanya Bukhari, keluarkan dari negeri kamu. Akhirnya Imam Bukhari diusir lagi. Setelah itu apa? Diusir lagi sampai akhirnya beliau itu pulang kampung. Di kampung sudah beliau nggak punya murid sama sekali, sampai akhirnya beliau itu nulis sebuah tulisan sebelum meninggal itu, tulisan untuk membebaskan tuduhan fitnah ini. Maka beliau ngarang sebuah kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad, makhluknya perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu makhluk, tapi yang dibaca bukan makhluk. Akhirnya belum buat kaidah bagus sekali, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Kalau saya baca Quran, suara yang didengar itu suara makhluk, tapi yang dibaca itu adalah firman Allah yang bukan makhluk. Setelah itu apa? Ketika beliau nulis buku seperti ini, kemudian beliau itu berdoa, wahai Tuhanku, bumi itu sudah sempit bagi saya. Kenapa? Fitnahnya Masya Allah luar biasa dahsyatnya itu. Sampai belum nggak punya murid gitu, habis muridnya itu. Ke negeri ini diusir, negeri ini diusir, negeri ini diusir itu. Sampai akhirnya beliau berdoa, wahai Tuhanku, sudah sempit bumi bagi saya. Jika seandainya kematian itu lebih baik bagi saya, tolong wafatkan saya. Langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala. Di malam hari itu meninggal beliau itu. Nggak ada yang tahu kalau beliau meninggal dunia pas malam hari raya itu meninggalnya itu. Imam Muslim itu masuk ke kamar gurunya itu, mendapatkan gurunya sudah meninggal Imam Bukhari itu, dan sudah kaku jasadnya itu. Akhirnya ketika Imam Bukhari meninggal dunia, tulisannya itu setelah itu dibuka, yang membersihkan fitnah itu dari beliau itu. Akhirnya setelah itu banyak orang yang menyesal. Akhirnya banyak orang datang ke kuburannya Imam Bukhari untuk minta maaf, tapi Imam Bukhari sudah meninggal dunia.
Ketika sudah meninggal dunia, sudah tinggal tuduhan, fitnah, itu nanti urusannya sampai hari kiamat gitu. Sehingga nggak main-main itu. Namanya hasad itu bahaya. Hasad itu bahaya, dan biasanya hasad itu seperti ini. Ketika kita misalkan kita senior, kita ustadz yang pertama kali merintis dakwah, tiba-tiba datang ustadz muda itu, datang tiba-tiba pengikutnya banyak itu. Itu biasanya hasad itu kayak gitu. Tapi pintarnya ustadz itu, dia akan bawa dalil. Dia hasadnya itu bukan orang-orang ahli dunia yang tinggal ngomong dan enggak, dia punya dalil, termasuk Imam Bukhari. Dia punya dalil. Akhirnya apa? Imam Bukhari dituduh seperti orang yang lafdhiyah. Tapi beliau berbebas. Termasuk juga yang dituduh lafdhiyah juga itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i nanti itu. Seperti Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani seperti itu juga dituduh sebagai kelompok lafdhiyah, sampai akhirnya habis juga jamaahnya itu. Habis juga jamaahnya. Akhirnya beliau itu ada yang berani tanya sama beliau, Syekh, telah sampai berita kepada kami kalau berita-berita yang berkembang kalau enggak itu lafdhiyah. Akhirnya beliau mengatakan, siapa yang mengatakan lafdhiyah gitu? Saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Akhirnya beliau nulis sebuah tulisan akidah, namanya kitab Syarhus Sunnah, yang tujuannya apa? Untuk menjelaskan akidah saya. Ini akidah saya dalam masalah itu seperti ini. Akhirnya setelah itu apa? Setelah itu baru orang itu tahu, oh rupanya itu hasad ini. Maka itu hasad itu bahaya. Hasad itu bahaya, apalagi kalau muncul dari seorang yang berilmu, datang dari seorang ulama, datang dari seorang ustadz senior, itu bahaya hasad seperti itu, dan itu biasa. Nah itu apa? Biasanya nanti kalau sudah sampainya itu ke ustadz itu, hasadnya itu nanti akan dibawa kepada akidah yang menyimpang. Oh dia itu akidahnya sesat dia itu ya. Tapi kalau diajak diskusi nggak berani. Imam Zuhli pun diajak diskusi kan nggak mau dia itu. Sampai akhirnya kata Imam Bukhari kan mengatakan, tolong saya ketemukan dengan Zuhli gitu. Saya pengen ngomong kepada dia, apa tuduhan dia kepada saya itu apa gitu loh. Kata Imam Zuhli, enggak, pokoknya Bukhari sesat, dan siapa yang ikuti dia semuanya sesat, harus dibubarkan kajiannya itu. Sehingga apa? Diskusi nggak mau, diajak ketemu nggak mau, diajak ya nggak mau gitu. Yang penting karena masalahnya itu dihasad, dan itu bahaya. Penyakit para ulama, kalau kita pengen tahu penyakitnya ulama itu ya hasad. Itu penyakit yang paling parahnya di kalangan ulama itu di kalangan ustaz, di kalangan penuntut ilmu, di kalangan masyayikh, itu semuanya hasad. Nah, maka itu Imam Bukhari saja itu dituduh sampai seperti. Maka lafdhiyah, kata Imam beliau kata Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan lafdhi, yaitu lafadzku kepada Al-Quran makhluk, maka dia orang sesat. Kenapa? Karena dia Jahmiyah. Terus bagaimana tentang masalah seperti ini? Misalkan gini, kalau saya membaca Al-Quran, bacaan Quran saya itu makhluk atau bukan? Nah, saya tanya, saya ketika baca Quran, pertanyaan, bacaan Quran saya itu makhluk atau bukan? Ayo, makhluk atau bukan? Ayo. Ada seorang ustadz baca Quran indah, masya Allah itu bacaan ustadz itu indah sekali. Makhluk atau bukan itu? Ayo. Yang mengatakan makhluk ya sesat, yang mengatakan bukan makhluk sesat juga. Baik, hati-hati bicara masalah kita itu, hati-hati. Saya baca Quran, bacaan saya terhadap Al-Quran itu makhluk atau bukan? Harus kita rinci, yang dimaksud dengan bacaan itu apa gitu. Kalau yang dimaksud dengan bacaan itu suara yang muncul, yang bisa didengar sama orang, itu kan saya ngomong kan gitu. Saya makhluk, suara saya kan makhluk kan gitu. Ya paham ya? Suara itu makhluk. Tapi kalau yang dimaksud dengan bacaan itu kandungan lafadz yang saya baca, maka itu bukan makhluk. Ketika saya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, suara yang kalian dengar itu makhluk. Nah, itu suara saya kan gitu. Tapi lafadz yang dibaca alhamdulillahirabbil alamin ini, lafadz ini itu adalah firman-Nya Allah ya, bukan makhluk. Gimana, paham gambar ya? Oleh karena itu Imam Bukhari itu bagus sekali, beliau memperinci itu. Beliau mengatakan as-sautu sautul qari, suara yang keluar itu suaranya makhluk, karena itu suaranya orang yang membaca itu. Wal kalamu kalamul bari, tapi bacaan yang dibaca itu adalah firman Allah yang bukan makhluk. Atau saya tanya misalkan, mushaf Al-Quran ini itu makhluk atau bukan? Mushaf ini, ayo. Boleh nggak saya bersumpah dengan ini? Demi Allah saya bersumpah dengan mushaf ini seperti ini. Boleh nggak saya bersumpah, disumpah dengan mushaf? Orang itu ketika diangkat menjadi pejabat kan, diangkat di atas diangkat ke mushaf, ditaruh di atas kepalanya itu, disumpah di atas mushaf. Pertanyaan, berarti mushaf ini makhluk atau bukan itu? Maka kita katakan yang dimaksud dengan mushaf itu apa?
Kalau maksudnya mushaf itu adalah kertasnya, tintanya, makhluk atau bukan itu? Makhluk. Karena kertas dan tinta itu makhluk gitu. Tapi kalau yang dimaksud dengan mushaf itu lafadz atau kalimat atau ucapan yang ditulis oleh tinta, maka itu firman Allah, bukan makhluk. Ya, paham ya gambar ya? Maka kalau orang misalkan buang Al-Quran, misalkan diinjak-injak Al-Quran, orang mengatakan, kan ini saya nginjak-injak kertas itu. Nggak bisa. Karena Anda itu nginjak-injak tulisan yang di dalamnya itu ada firman Allah di situ gitu loh. Sehingga siapa yang nginjak-injak mushaf itu kafir dia itu. Kalau orang mengatakan, lah kan saya kan nginjak-injak kertas sama nginjak-injak tinta kan, kertas tinta kan makhluk gitu. Kita katakan bukan. Kertas tinta itu makhluk iya, tapi yang ditulis itu lafadznya itu, kalimatnya itu, ucapan yang ditulis itu adalah ucapan Allah Ta'ala, dan itu bukan makhluk. Gimana tergambar, paham ya? Sehingga maksudnya apa? Menghukumi secara global itu bahaya. Menghukumi secara global, terus pokoknya bacaan saya terhadap Al-Quran itu makhluk, sesat orang seperti itu. Atau mengatakan bacaan saya terhadap Al-Quran itu bukan makhluk, sesat juga kalau seperti itu kan itu. Maka kita katakan yang dimaksud dengan bacaan Quran itu apanya itu? Suara kamu yang indah didengar sama telinga orang, sehingga orang itu ketika mendengar suara kamu itu mereka itu hatinya bergetar misalkan. Kalau itu makhluk, itu suara kamu kan gitu. Tapi kalau bacaan yang dibaca, bacaan itu adalah firman Allah. Kalau firman Allah itu bukan makhluk. Ya, paham ya tergambar ya? Maka itu kita rinci. Maka itu kata-kata Imam Ahmad, siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafaz saya ketika baca Quran makhluk, maka dia itu ahlul bidah. Kata Imam Ahmad, kenapa? Karena dia mengglobalkan sebuah pembahasan yang itu perlu dirinci. Maka beliau mengatakan waman qala bil lafzi wa ghairihi. Ini yang pertama, lafziyah. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang dinamakan dengan waqifiyah. Waman waqafa itu kelompok sendiri, namanya waqifiyah. Waqifiyah itu apa? Orang ketika ditanya misalkan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, nggak tahu saya yang penting berhenti, saya nggak tahu makhluk atau bukan makhluk. Yang penting saya mengatakan Al-Quran itu firman Allah sajalah gitu. Makhluk atau bukan makhluk saya nggak tahu lah. Saya berhenti. Beliau juga mengatakan orang ini juga ahlul bidah. Kenapa? Karena itu jelmaan Jahmiyah, Mu'tazilah yang nggak berani terang-terangan gitu. Maka beliau mengatakan jadi ada kelompok yang tegas mengatakan Al-Quran makhluk, Mu'tazilah, Jahmiyah di zaman Imam Ahmad dulu. Kemudian nanti kelompok itu menjelma kepada kelompok-kelompok yang enggak berani terang-terangan, sehingga mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafaz saya ketika membaca Al-Quran itu makhluk, atau orang yang diam. Lafaz saya enggak tahu makhluk atau tidak. Yang penting saya itu membaca Quran dan Quran itu firman Allah, tapi enggak tahu saya makhluk atau tidak. Nah, ini juga kata Imam Ahmad, beliau mengatakan dia juga ahlul bidah. Kenapa? Maka beliau mengatakan waman waqafa fihi, siapa yang berhenti di dalam masalah Al-Quran ini, faqala la adri, dia mengatakan saya nggak tahu makhlukun aw laysa bi makhluk, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, wa innama huwa kalamullah, yang saya yakin itu Al-Quran itu firman Allah, saya berhenti di sini saja. Al-Quran itu firman Allah, saya berhenti, sehingga dinamakan dengan waqifiyah. Waqaf itu berhenti. Siapa yang berhenti di ucapan Al-Quran itu firman Allah, kemudian mengatakan untuk makhluk tidaknya saya nggak tahu, yang penting saya yakini Al-Quran itu firman Allah, tapi saya nggak tahu makhluk atau tidak, maka kata beliau, kata Imam Ahmad, fahadha sahibu bid'ah, dia juga orang ahlul bidah juga. Kenapa? Karena kita harus tegas mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, harus tegas. Mithlaman qala, semua ini kata beliau, lafziyah mengatakan lafaz saya terhadap Al-Quran itu makhluk, atau orang yang waqifiyah yang mengatakan saya nggak tahu makhluk atau tidak. Beliau mengatakan mereka ucapan itu sama dengan orang yang mengatakan huwa makhluk, itu sama, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Kenapa seperti itu? Karena orangnya itu sama, orang itu sama, tapi mereka itu berbeda karena mereka sudah nggak punya kekuasaan lagi di negara, akhirnya mereka nggak berani terang-terangan. Maka setelah itu beliau mengatakan wa innama huwa kalamullah wa laysa bimakhluk, Al-Quran itu adalah firman Allah dan Al-Quran itu bukan makhluk, sehingga beliau mengatakan tegas Al-Quran bukan makhluk. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena sudah muncul orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sehingga Ahlus Sunnah perlu menegaskan.
Nah, jadi fahami di situ, fahami tentang kelompok namanya lafdiyah. Jadi kalau kita nanti baca ucapannya Imam Ahmad, biar kita itu nggak bingung maksudnya apa gitu. Karena Imam Ahmad kan mengatakan di sini orang yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk dan selainnya, serta orang yang tawakuf. Tawakuf itu diam. Itu di poin ke-13 itu kan, tawakuf tentangnya. Yang mengatakan aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk, akan tetapi ia adalah kalamullah, karena orang ini termasuk al-bidah. Itu maksudnya yang tadi saya jelaskan. Seperti orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, yaitu sama, nggak ada bedanya. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Pembahasan ringkas tentang Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk dan bukan makhluk secara ringkas. Kalau kita pengen lebih detail lagi, nanti kita belajar ke kitab yang lebih tinggi. Nanti akan ada banyak sekali pembahasan penting berkaitan masalah Al-Quran kalamullah. Tapi kalau di sini kita ringkaskan pembahasan kita. Saya mau nanya Ustaz. Ya. Kalau kata Ustaz tadi, tanda-tanda hari kiamat nanti Al-Quran tulisannya hilang. Juga di hati taksir juga sudah Hilang. Nah, manakah yang lebih duluan hilangnya baca lafaz Al-Quran itu daripada kedatangan Dajjal? Karena kalau Dajjal datang, yang saya dengar, apa itu benar apa salah, kalau kita baca 10 ayat terakhir dari Al-Quran, dia nggak berani mendekat gitu. Nah, manakah yang lebih dulu? Dajjal lebih dulu. Ini sudah tanda-tanda terakhir. Sudah Ka'bah sudah tidak ada, sholat sudah nggak ada, Ka'bah sudah nggak ada. Nanti di antara tanda hari kiamat itu Ka'bah jebol, hilang. Kalau Ka'bah nggak ada, sholat nggak ada, sholat nggak ada, Al-Quran dicabut semua, ilmu agama semuanya hilang, nggak ada lagi. Sampai di bumi itu orang nama Allah saja nggak tahu. Sampai Rasulullah mengatakan tidak terjadi hari kiamat hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Sampai di bumi saja nggak disebutkan nama Allah, karena nama Allah pun di hati itu hilang. Orang sudah nggak tahu lagi namanya, nama Allah itu sudah nggak tahu lagi itu. Nah, itu baru nanti ditegakkan hari kiamat. Jadi tegaknya hari kiamat itu bagi orang-orang seperti ini. Itu nanti tanda terakhir. Ya, baik. Gimana pembahasan Al-Quran firman Allah, paham ya? Maksudnya jangan sampai keluar dari sini malah nanti akidahnya macam-macam, nanti keluar dari sini itu bahaya lagi nanti kita ini. Ya. Ya, sampai di sini wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.